Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Sabilah. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Daris Hardianto yang telah membimbing saya dalam menulis artikel ilmiah yang saya buat ini hingga selesai. Penulisan artikel ilmiah ini terdapat beberapa susunan. Yang pertama adalah penulisan abstrak, lalu penulisan pendahuluan, setelah itu metode penelitian, setelah itu hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, langsung saja kita mulai. Judul dari artikel ilmiah saya yaitu pengaruh motivasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Lalu, mengapa saya mengambil judul ini? Karena tentunya fenomena yang terjadi. Pada kenyataannya, dalam lingkup sekolah, banyak ditemukan tuntutan prestasi belajar pada siswa semakin meninggi, sementara daya belajarnya yang biasa-biasa saja. Hal ini yang menyebabkan tingkat keberhasilan siswa dalam prestasi belajar berkurang, sebagaimana yang tidak diharapkan oleh sekolah, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Saya harap dengan dituliskannya artikel ilmiah ini, pembaca dapat mengetahui konsep-konsep prestasi belajar, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dan mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Dan semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik, dalam suatu lembaga pendidikan, prestasi belajar merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dicapai oleh siswa selama waktu yang telah ditentukan. Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi seseorang. Itu salah satunya motivasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini rendahnya prestasi siswa banyak dipengaruhi oleh motivasi. Maka motivasi ini sangatlah penting untuk mendorong individu agar dapat menggerakkan dan menentukan arah perbuatan seseorang guna menemukan tujuan yang akan dicapai nantinya. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, motivasi yang berasal dari dalam individu atau diri sendiri, atau sering kita sebut dengan motivasi intrinsik. Dan yang kedua adalah motivasi yang berasal dari luar individu atau sering kita sebut dengan ekstrinsik. Maka dalam artikel ilmiah ini, saya meninjau dari faktor eksternal, yaitu ditinjau dari motivasi orang tua. Mengapa motivasi orang tua? Karena motivasi orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu keberhasilan siswa terhadap masa depannya. Orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak yang akan mempengaruhi perasaan dan cara berpikir anak, sehingga akan berpengaruh pula terhadap hasil belajarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sangatlah relatif. Pada kenyataannya, menunjukkan bahwa prestasi belajar seseorang tidaklah sama, namun sangat bervariatif. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri seorang individu dan faktor ekstrinsik berasal dari luar. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode yaitu survey research. Menurut David Klein, penelitian survey research adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini dalam rangka menghubungkan variabel untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel bebas, terikat, dan dilihat dari sampel yang diambil pada populasi tertentu. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Dengan rancangan penelitian akan dilakukan dengan cara penelitian deskriptif. Nah, menurut Imas Masturo sendiri pada tahun 2013,
Desain cross-sectional ini merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan yang sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian cross-sectional ini hanya mengobservasi sebanyak satu kali dan pengukuran dilakukan terhadap variabel subjek pada saat penelitian. Selanjutnya, berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, pemilihan responden diambil sebanyak 34 orang siswa dari SMA Negeri 1 Cibarusah. Mengapa? Karena lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti. Instrumen pengambilan data pada metode penelitian kali ini adalah dengan menggunakan angket dan wawancara yang disebar melalui Google Form. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pembahasan. Nah, di pembahasan kali ini kita akan menjawab jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang telah dirumuskan pada pendahuluan sebelumnya. Pembahasan yang pertama, kita akan mengupas tentang konsep-konsep prestasi dan motivasi dalam belajar. Selanjutnya dalam pembahasan yang kedua akan disebutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dalam belajar siswa. Dan selanjutnya yang ketiga, dan di dalam pembahasan yang ketiga kita akan meninjau pengaruh motivasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama, kita masuk ke dalam konsep motivasi dan prestasi belajar pada siswa. Menurut Muhammad Zaiful, dalam bukunya yang berjudul Prestasi Belajar, disebutkan bahwa prestasi belajar itu dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam sebuah periode tertentu. Dan dapat dinyatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disertai perubahan yang akan dicapai oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, menurut Uzair Usman sendiri, motivasi itu adalah sebuah proses yang saling mengaitkan antara motif menjadi sebuah tingkah laku atau perbuatan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu, atau dapat juga diartikan sebagai kesiapan dari masing-masing individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah usaha, keinginan, dan dorongan pada saat belajar yang pencapaiannya itu dapat dicapai oleh seseorang setelah mengikuti kegiatan belajar yang ditunjukkan dengan peningkatan kapasitas diri dalam belajar dalam periode dan waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud motivasi adalah dorongan dari dalam diri, namun dapat dipengaruhi dari internal ataupun eksternal. Dorongan tersebut itu dapat disebabkan dengan adanya kebutuhan untuk berprestasi dalam hidup. Selanjutnya kita akan menuju pada pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dalam pembahasan kedua ini, saya mendapatkan hasil melalui wawancara tertulis. Dari hasil wawancara tertulis yang saya lakukan, didapatkan data dari 10 responden. Dari data yang didapatkan tersebut dinyatakan dalam tabel dan selaras dengan pendapat Simanjuntak bahwa prestasi belajar itu disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini meliputi intelijensi, motivasi, sikap, minat, dan bakat. Sedangkan faktor ekstrinsik ini meliputi faktor keluarga, sekolah, dan juga lingkungan. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hubungan antara pengaruh motivasi orang tua dengan prestasi belajar siswa. Baik, saya akan memunculkan diagram yang didapatkan dari hasil angket. Di sini saya memiliki 3 diagram. Pertama, dengan pernyataan bahwa siswa berusaha mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, dapat dilihat dalam data bahwa sebanyak 68% menyatakan sangat setuju dan 20% menyatakan setuju atas pernyataan tersebut. Maka hal ini mengindikasikan bahwa siswa SMA N1 Cibarusah memiliki
prestasi yang cukup tinggi. Nah, dalam diagram yang kedua, dengan pernyataan peringkat di kelasnya, fungsi dari pernyataan ini sebagai penguat dan pendukung dari data yang pertama, di mana hasilnya 35% menyatakan bahwa dia peringkat 3 di kelasnya, 3 besar maksud saya, dan sebanyak 9% 5 besar di kelasnya, dan sebanyak 9% merupakan peringkat 5 besar di kelasnya, dan 27% merupakan 10 besar di peringkatnya. Hal ini memperkuat bahwa responden memiliki prestasi yang tinggi dalam belajar. Nah, dalam diagram ketiga ini didapatkan dengan pernyataan motivasi orang tua itu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan data yang didapatkan dari diagram 1 dan diagram 2 tadi, saya mengaitkan dengan data yang ketiga, di mana setelah diketahui bahwa siswa SMAN 1 Cibarusah ini berprestasi, saya mencoba mencari apakah ada pengaruh motivasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Nah, didapatkan data yang diperoleh adalah sebanyak 61,67% yang menyatakan bahwa dia sangat setuju, dan sebanyak 32,5% menyatakan bahwa dia setuju. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa motivasi orang tua sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Langsung saja saya menyimpulkan tulisan dari penulisan artikel ilmiah yang saya tulis, bahwa prestasi belajar adalah usaha, keinginan, dan dorongan pada saat belajar yang pencapaiannya itu dicapai oleh seseorang, sedangkan motivasi sendiri adalah dorongan dari dalam diri, namun dapat dipengaruhi dari internal maupun eksternalnya. Dan terdapat 2 faktor yang mempengaruhi prestasi dan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi orang tua terhadap anaknya atau terhadap siswa mendapat akumulasi data tertinggi sebesar 61,76%. Dari 34 responden yang memilih kategori sangat setuju, dan sebanyak 32,5% yang memilih pernyataan setuju, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa pada SMAN Negeri 1 Cibarusah mengaku bahwa motivasi orang tua mereka termasuk tinggi dalam membina anak-anaknya. Pengaruh motivasi orang tua ini sangat berpengaruh ya terhadap prestasi belajar siswa, bahwa motivasi orang tua mereka itu termasuk tinggi dalam membina anak-anaknya, karena ditinjau dari data angket dan wawancara yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.